Halo saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Saya ada di Gereja Purbowardayan Kota Solo yang merupakan pusat pastoral Kevikepan Surakarta. Di depan ini adalah gereja Kevikepan itu, gereja Purbowardayan. Apa yang sedang kami lakukan adalah Temu Romo Projo Solo. Untuk apa? Untuk membicarakan tentang, tentu saja untuk kangen-kangenan dan untuk sharing tentang karya, tetapi juga merancang program kerja tahun depan sebagai komunitas Romo Projo. Yuk kita dekati mereka. Mereka sedang berembuk dan saya menjadi bagian dari mereka tentu saja. Kesempatan perjumpaan juga kesempatan untuk gembira ya, karena teman dan sahabat dan saudara sepanggilan menjadi Romo ya, yang suatu saat mungkin juga bisa satu pasturan dan dalam banyak hal kerjasama bersama satu terhadap yang lain bersama Romo Bikep. Ngopo kowe prek? Jajal dada bareng. Nah, ini adalah Romo Projo Surakarta ya. Banyak. Jumlahnya ada sekitar 26 Romo. Anda pasti kenal siapa mereka ini. Mari kita lihat. Salah satunya membicarakan ingin membantu paroki-paroki supaya bisa berproses dalam program. Tapi yang kedua saya kira kita perlu menggunakan mekanisme pemerintahan itu anggaran perubahan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya ingin melanjutkan renungan sambungan dari retret saya Oktober yang lalu, retret pribadi tahun 2022 yang saya ambil tentu saja dari buku The Apostles, kisah para rasul, bukan buku kisah para rasul, tentang sosok-sosok para rasul dan rekan-rekan mereka. Kita sampai pada sosok Yohanes. Sudah saya uraikan pada artikel nomor 12 dan 13 dalam YouTube saya. Saya sambung sekarang nomor 14. Begini. Para rasul itu kan bersama dengan Yesus siang malam 24 jam bertahun-tahun. Maka itu pasti membentuk pribadi mereka. Itu pasti pribadi mereka kesetrum dengan sosok Yesus sendiri yang satu dengan Bapa. Maka kalau ingin mengenal lebih dekat dengan Tuhan Allah kita, diantaranya adalah kenalilah jejak para rasul, ajaran dan nasihat mereka. Dan salah satu yang diajarkan berulang-ulang oleh Yohanes, pengarang Injil ini, adalah bahwa Allah itu adalah kasih. Maka Bapak Suci Benediktus ke-16 pernah melahirkan ensiklik yang judulnya Deus Caritas Est, Allah adalah kasih, yang di dalamnya Yohanes Rasul terus-menerus menyebut pengalaman Allah adalah kasih. Tentu saja kasih bukan kekasan Yohanes tok yang tidak dimiliki oleh pewarta lain, tetapi nyatanya Yohanes secara khusus, istimewa dan berkali-kali mengatakan Allah adalah kasih. Ketika Yohanes membicarakan tentang kasih dan kasih, sumber yang didapatkan adalah pengalaman relasi dengan Allah sendiri. Dan berkali-kali memang dia seolah-olah mendefinisikan tentang Allah. Disebutnya Allah adalah kasih. Disebutnya juga Allah adalah roh, Yohanes 4:24. Allah adalah terang, 1 Yohanes 1:5. Dia mewartakan kasih itu bukan hanya sebagai konsep, tetapi kasih itu adalah Allah sendiri yang dalam tindakannya memang mewujudkan kasihnya kepada manusia, dan diantaranya tentu saja memberikan Yesus putranya untuk
kurban penebusan bagi dosa Anda dan dosa saya, dosa seluruh umat manusia. Teks yang paling terkenal dari ungkapan Yohanes tentang kasih itu diantaranya adalah Yohanes bab 3 ayat 16. Hampir semua orang hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya kita semua, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu besar kasihnya kepada kita, sampai anaknya dikaruniakan untuk kita, untuk wafat di salib. Dikatakan pada nats lain, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Juga dalam nasihatnya, Yohanes menulis, anak-anakku, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kasih itu murah hati dan sampai pada batas akhir, yaitu mengorbankan hidup. Orang-orang Kristen yang merenungkan keagungan kasih Allah ini haruslah bertanya pada diri sendiri. Kita bertanya pada diri sendiri, tanggapan manakah yang pantas diberikan? Ini perenungan yang sangat dalam. Apa selama ini atau apa rencana kita untuk menanggapi kasih Allah yang memang kita terima, yaitu Yesus yang mengorbankan hidupnya untuk penebusan dosa kita. Dan Yohanes membicarakan juga sebuah perintah Yesus, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih yang diperintahkan Yesus yang dicatat Yohanes bukan kasih yang saling, doudes, saya memberi supaya saya menerima, atau kasih yang take and give, saya mengasihi supaya dikasihi. Tidak, tetapi mengasihi sesama menurut ukuran Allah sendiri mengasihi, tanpa pamrih, tulus, total, mengorbankan hidup Allah sendiri untuk keselamatan kita. Dan itulah yang dipesankan dalam Injil Yohanes tentang kasih yang mesti kita hidupi. Entah dalam konteks saya, panggilan imamat kepada jemaat dan kepada tanggung jawab dan perutusan saya. Entah Anda yang bekerja di satu perusahaan atau kantor pemerintahan, totalitas dalam memberikan diri. Terutama juga dalam keluarga Anda. Entah sebagai anak pada orang tua, suami pada istri, istri pada suami, dan orang tua bagi anak-anak, dan tugas-tugas sosial kemanusiaan yang mengikutinya. Itu kira-kira ketika kita ingin memahami kasih menurut Yohanes. Sebab bagi Yohanes, Allah adalah kasih. Amin. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ikuti nanti poin berikutnya.